Selanjutnya kita akan mengkaji kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yasin ayat 38 sampai 40. Mari ananda sekalian kita membaca dan sekaligus menerjemahkan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa syamsu tajri limustaqarril laha. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazil. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan. Hatta ada kal urjunil qadim. Sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Setelah kita membaca dan menerjemahkan ayat di atas, sekarang kita memahami tafsir dan kandungan ayat yang ada padanya. Yang pertama, dalam ayat 38, Allah menjelaskan bukti lain tentang kekuasaannya, yaitu peredaran matahari yang bergerak pada garis edarnya yang tertentu dengan tertib menurut ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Sedikit pun ia tidak menyimpang dari garis yang telah ditentukan itu. Andai kata ia menyimpang seujung rambut saja, niscaya akan terjadi tabrakan dengan benda-benda langit lainnya. Kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi akibat peristiwa itu. Dilihat sepintas lalu, orang akan menerima bahwa hanya matahari yang bergerak, sedang bumi tetap pada tempatnya. Di pagi hari, matahari terlihat di sebelah timur, sedang pada sore hari, ia berada di barat. Akan tetapi, ilmu falak mengatakan bahwa matahari berjalan sambil berputar pada sumbunya. Sedang bumi berada di depannya juga berjalan sambil berputar pada sumbunya dan beredar mengelilingi matahari. Ternyata, apa yang ditetapkan oleh ilmu falak sejalan dengan apa yang telah diterangkan dalam ayat tersebut. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semakin tinggi kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, semakin terbuka pula kebenaran-kebenaran yang telah dikemukakan Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar kuasanya. Adapun penafsiran ayat selanjutnya, ayat 39 sebagai berikut. Allah telah menetapkan jarak-jarak tertentu bagi peredaran bulan. Sehingga pada setiap jarak tertentu, ia mengalami perubahan, baik dalam bentuk dan ukurannya maupun dalam kekuatan sinarnya. Mula-mula, bulan itu timbul dalam keadaan kecil dan cahaya yang lemah. Kemudian ia menjadi bulan sabit dengan bentuk melengkung, serta sinar yang semakin terang. Selanjutnya bentuknya semakin sempurna bundarnya, sehingga menjadi bulan purnama dengan cahaya yang amat terang. Tetapi kemudian makin menyusut, sehingga pada akhirnya ia menyerupai sebuah tandan kering yang berbentuk melengkung dengan cahaya yang semakin pudar. Kembali kepada keadaan semula. Jika diperhatikan, benda-benda angkasa lainnya yang bermiliar-miliar banyaknya dengan jarak dan besar yang berbeda-beda, serta kecepatan gerak yang berlainan pula, semua berjalan dengan teratur rapi. Semua itu akan menambah keyakinan kita tentang tak terbatasnya ruang alam ini dan betapa besarnya kekuasaan Allah yang menciptakan dan mengatur makhluknya. Dengan memperhatikan semua itu, tak akan ada kata-kata lain yang keluar dari mulut orang yang beriman selain ucapan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Selanjutnya kita melihat tafsir dari surah Yunus ayat ke-40, yaitu berdasarkan pengaturan dan ketetapan Allah yang berlaku bagi benda-benda alam itu, peraturan yang disebut dengan sunatullah, maka tidaklah mungkin terjadi tabrakan antara matahari dan bulan, dan tidak pula malam mendahului siang. Semua akan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkannya. Masing-masing tetap bergerak menurut garis edarnya yang telah ditetapkan Allah untuknya. Betapa kecilnya kekuasaan manusia dibanding dengan kekuasaan Allah yang menciptakan dan mengatur perjalanan benda-benda alam sehingga tetap berjalan dengan tertib.
Selanjutnya, mari kita lihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 12. Kita baca dan kita terjemahkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang, itu terang benderang. Litabtaghu fadlan min rabbikum, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu. Wa lita'lamu adadas sinina wal hisab, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Adapun penafsiran dari Quran Surah Al-Isra ayat 12 tadi adalah Allah SWT menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta dengan maksud agar manusia memikirkan dan merenungkan semua ciptaannya di alam ini. Allah SWT menjelaskan bahwa Dia menciptakan malam dan siang masing-masing sebagai tanda kekuasaannya. Siang dan malam merupakan dua peristiwa yang selalu silih berganti, yang sangat berguna bagi kemaslahatan hidup manusia dalam menjalankan kewajiban agama dan urusan-urusan duniawi. Pergantian yang teratur seperti itu merupakan tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas bagi manusia. Barang siapa yang memperhatikan dan memikirkan pergantian siang dan malam, tentu yakin bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya dengan aturan-aturan yang sangat baik dan tepat. Dan juga menunjukkan bahwa pengaturannya sangat teliti. Dengan demikian, manusia akan terbimbing untuk mengakui adanya pencipta jagat raya ini dan seluruh isinya. Di samping itu, adanya pergantian siang dan malam merupakan anugerah yang dapat dirasakan secara langsung oleh manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di waktu malam, mereka dapat beristirahat untuk melepaskan lelah. Allah juga menjadikan tanda-tanda malam datang, yaitu hilangnya cahaya matahari dari ufuk barat, sehingga lama-kelamaan hari menjadi gelap gulita. Hal ini merupakan tanda kuasaannya. Allah menjadikan siang yang terang benderang sebagai tanda kekuasaannya pula, guna memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencari kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, perubahan siang dan malam itu sangat berguna bagi manusia untuk mengetahui bilangan tahun, bulan, dan hari, serta perhitungannya, terkecuali di daerah kutub utara dan selatan. Kemudian kita lanjutkan untuk melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Mari Ananda kita membaca dan menerjemahkannya bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarul ladzina kafaru. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui annas samawati wal arda kanata ratqa, bahwasannya langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Fafataqnahuma, maka kami pisahkan antara keduanya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Afala yu'minun, maka mengapa mereka tidak beriman? Selanjutnya, mari kita lihat penafsiran daripada Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa kaum musyrikin dan kafir Mekah tidak memperhatikan keadaan alam ini dan tidak memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam yang luas ini. Padahal, dari berbagai peristiwa yang ada di alam ini dapat diperoleh bukti-bukti tentang adanya Allah serta kekuasaan yang mutlak. Langit dan bumi yang dulunya merupakan suatu kesatuan yang padu, kemudian Allah pisahkan keduanya. Bumi sebelumnya menjadi tempat hidupnya berbagai makhluk hidup adalah sebuah satelit, yaitu benda angkasa yang mengitari matahari. Satelit bumi yang semula panas sekali ini, karena berputar terus-menerus, maka lama-kelamaan menjadi dingin dan berembun. Embun yang lama menjadi gumpalan air. Inilah yang menjadi sumber kehidupan makhluk.
Pada masa sekarang ini, tidak ada orang yang akan mengingkari pentingnya air bagi manusia, baik untuk bermacam-macam keperluan hidup manusia sendiri, maupun untuk keperluan binatang ternaknya, ataupun untuk kepentingan tanam-tanaman dan sawah ladangnya. Sehingga orang melakukan bermacam-macam usaha irigasi untuk mencari sumber air dan penyimpanan, serta penyalurannya. Banyak bendungan-bendungan dibuat untuk mengumpulkan dan menyimpan air yang kemudian disalurkan berbagai tempat untuk berbagai macam keperluan. Bahkan di negeri-negeri yang tidak banyak mempunyai sumber air, mereka berusaha untuk mengolah air laut menjadi air tawar, untuk mengairi sawah ladang dan memberi minum binatang ternak mereka. Ringkasnya, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat hidup tanpa air. Di samping itu, manusia dan hewan selain memerlukan air untuk hidupnya, ia juga berasal dari air yang disebut nutfah. Dengan demikian, air adalah merupakan suatu unsur yang sangat vital bagi kejadian dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, apabila manusia sudah meyakini pentingnya air bagi kehidupannya dan meyakini pula bahwa air tersebut adalah salah satu dari nikmat Allah, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah serta untuk mengingkari nikmatnya yang tidak ternilai harganya. Pada akhir ayat ini, Allah mengingatkan kita semua, apakah dengan kemahakuasaan Allah manusia tidak mau beriman? Manusia yang memiliki akal dan mau mempergunakan akalnya seharusnya dapat memahami isi alam ini dan kemudian menjadi orang yang beriman. Ananda sekalian, kita sudah menyelesaikan materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, Ananda bisa menuliskan di komen ini ataupun nanti masuk di rumah belajar Madrasah Muallimat Muhammadiyah. Dan kita insya Allah akan berdiskusi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.